Oke, sebenarnya gue nggak mau bikin video hari ini, gue nggak mau ngebahas apa-apa, tapi gue baru baca berita, ternyata ada hal yang menarik yang perlu gue tanggapi. Jadi gue sedikit mau mengajak kalian untuk kita berdiskusi bersama terkait masalah pembatasan penonton 50%. Ini gatel gue nggak mau ngomong tapi gue gatel gitu, pengen ngebahas hal ini. Gue ngelihatnya gini, ada dua sisi. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya di sini. Positifnya, Erick Thohir kan kemarin bilang, dia bilang kalau FIFA sekarang masih memantau Indonesia, masih memberikan ultimatum, kalau ada kerusuhan lagi, kita bisa kena ban lagi oleh FIFA. Padahal gue nggak ngelihat di surat yang dikeluarkan oleh FIFA itu ada kalimat itu. Mungkin ini hanya lisan antara Presiden FIFA ke Erick Thohir, dan ini menjadi kekhawatiran Erick Thohir. Wajar kekhawatiran itu ada, karena ya beresiko. Kalau misalkan ada kerusuhan, dia udah ngebangun sepak bola sedemikian rupa dan itu harus lenyap gitu aja. Itu positifnya, jadi kita mesti memaklumi. Negatifnya, ini dia. Negatifnya itu ini mengganggu keuangan klub. Oke, pandangan gue ya, ini mengganggu keuangan klub karena kalau misalkan penonton dibatasi 50%, otomatis pendapatan dan sewa stadionnya pun kayaknya sih hanya nutup untuk biaya sewa stadion. Jadi klub nggak ada untung, kurang ada pemasukan, dan nanti bisa berdampak ke tidak profesionalnya klub kepada para pemain. Itu yang gue khawatirkan. Udah gitu, bagi gue ini nggak adil. Nggak adilnya kenapa? Karena di musim kemarin memang ada yang rusuh, ada beberapa tim yang rusuh supporternya, tapi nggak semua. Nggak semua tim itu supporternya rusuh. Kesian tim yang selama ini udah menjaga, atmosfer damai, atmosfer yang nggak pernah rusuh. Maksud gua ada klub-klub kecil juga yang memang dia berharap pemasukannya dari tiket, tiba-tiba dibatasi 50%. Ya ini bagi gue nggak adil. Kok yang berbuat tim lain, tapi yang kena dampak seluruh Indonesia untuk klub-klubnya. Harusnya gimana? Harusnya kalau gue pandangannya dipilih aja. Jadi dilihat track record sebelumnya 1, 2, 3 tahun ke belakang, mana klub yang pernah rusuh supporternya itu yang dibatasi. Terus mana yang nggak pernah rusuh itu nggak perlu dibatasi. Karena bagi gue 50% dibatasi. Contoh, kita nonton bola satu stadion itu 30.000 orang. Oke, 50%-nya 15.000 orang. Itu juga masih banyak. 15.000 itu masih hitungan banyak banget. Nah, jangankan puluhan ribu atau ribuan, puluhan orang aja, sekitar 2-3 orang aja kalau misalkan mau menimbulkan kerusuhan, itu pun bisa menimbulkan kerusuhan gitu. Jadi nggak efektif. Kalau mau pilihannya antara nggak ada penonton atau penonton full, atau pertandingan-pertandingan yang high risk, misalkan big match, nah itu silakan dibatasi, nggak apa-apa, karena ada indikasi menimbulkan kerusuhan. Nah, kalau misalkan tim-tim yang damai, kemarin juga ada larangan kalau misalkan tim away nggak boleh nonton ketika timnya away. Itu bagi gue juga nggak efektif. Kenapa? Karena gimana mau perdamaian ketika nggak ada silaturahmi antar supporter. Contoh, tim ini sama tim ini itu mereka biasanya selalu berhubungan baik, walaupun setiap pertandingan ada ada saling cywar. Nah, dengan pertemuan itu mendinginkan suasana lagi kalau perdamaian itu masih ada dan mengeratkan hubungan, dan itu bagi gue solusi untuk terhindar dari keributan. Ketika nggak dipertemukan dalam waktu yang lama dan ada perang di media sosial, itu bisa justru bagi gue itu bisa menimbulkan gesekan yang baru. Jadi yang pertama tadi membatasi penonton, melarang away, gue nggak semuanya sependapat. Kalau itu pendapat pribadi gue nggak tahu lu gimana. Coba lo komen di bawah, gue juga penasaran tanggapan dari kalian kayak apa. Tapi yang gue lihat ya tadi, nggak adil ketika 1-2 klub bikin kesalahan tapi dilimpahkannya kepada seluruh klub yang ada di Indonesia. Menurut gue seperti itu. Oke, apalagi supporter, larangan away, udah. Gue nggak banyak memang. Gue nggak banyak mau ngebawain hari ini. Gue tadinya nggak mau bikin video bahkan, tapi karena ini sangat mengganggu pikiran gue dan gue gatel pengen bikin, ya akhirnya gue bikin aja deh. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.